Salam damai sejahtera bagi kita semua. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma bahwa dengan mengasihi Tuhan dan sesama manusia maka sudah memenuhi hukum Taurat. Karena dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, budi, dan kekuatan, maka manusia pasti akan menyenangkan hati Tuhan Allah. Karena tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Tidak ada berhala atau patung yang disembah selain Allah Bapa. Tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan akan memelihara kekudusan hari Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kepada manusia untuk saling mengasihi sesama manusia. Dengan kasih maka manusia tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak benar terhadap sesama manusia. Akan menghormati ayah dan ibu, tidak membunuh, tidak melakukan perzinahan, tidak mencuri, tidak berbohong, atau menjadi saksi dusta, juga tidak mengingini milik orang lain. Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya melalui perbuatan dan pengorbanannya. Hal ini juga seharusnya dilakukan bagi orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Jadi jangan mengaku pengikut Kristus jika tidak melakukan 4 jenis kasih yang menurut pemahaman Kristen. Yang pertama, agape, kasih tidak bersyarat. Kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi, mau berkorban seperti kasih Tuhan kepada manusia. Yang kedua, phileo, kasih karena adanya hubungan persaudaraan atau persahabatan atau pertemanan. Yang ketiga, eros, kasih kepada pasangan hidup atau lawan jenis. Keempat, storge, kasih mesra orang tua terhadap keturunannya atau anaknya. Masih banyak kekristenan yang cuma tertulis di kartu tanda penduduk saja, tanpa ada melakukan perbuatan kasihnya. Bisa-bisanya mereka berbicara firman Tuhan tetapi tidak memiliki kasih kepada sesama manusia. Bahkan masih ada di antara persaudaraan yang saling membenci, menghina, dan tidak mengakui lagi sebagai keluarga. Terhadap keluarga sendiri saja tidak ada kasih, apalagi terhadap orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih dan mengasihi harus menjadi gaya hidup kita yang mengaku percaya Kristus. Untuk menyatakan bahwa kita bukan Kristen kaleng-kaleng atau palsu. Juga jangan kita mengasihi dengan berpura-pura atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengetahui kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ketika terjadi bencana, wabah penyakit, mata Tuhan pasti melihat kita dan telinganya mendengar kata hati kita. Apakah kita sudah mewujudkan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita? Mari kita mulai memberi waktu terbaik bagi Tuhan dan hidup yang diperbaharui. Begitu juga kita diajak untuk menolong mereka yang sedang mengalami penderitaan dan butuh pertolongan akibat bencana atau wabah penyakit. Kasih itu berasal dari Tuhan Allah. Jika kita milik Kristus, jadi sudah seharusnya kita hidup untuk saling mengasihi. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, berarti kita tidak mengenal Tuhan Allah. Karena dengan kasih kita bisa melakukan perintah Kristus untuk menjadi saksinya.
Jadilah Kristen yang sesungguhnya. Dan hidupilah kasih itu agar kita tetap ada di jalan kebenaran Injil Tuhan. Supaya kita bisa tetap memelihara keselamatan yang diberikan Kristus kepada kita. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.